bisnis gitu. Dia harus diperlakukan sebagai sebuah entity bisnis. Maka mereka akan mempertimbangkan semua konsekuensi dari sebuah sponsorship. Kenapa? Kontrapretasinya bagaimana dan sebagainya. Jadi memenuhi GCG gitu. Ya, ini yang bahkan ya di Mandalika yang kita tahu skalanya sangat besar mendunia, itu saja mereka mengirimkan proposalnya, setahu kami nih ya, ke Pertamina sampai setahun dan berproses. Nah ini banyak publik nggak tahu dan nggak ngerti gitu. Tahu nggak kapan proposal dari Formula E sampai ke BUMN? Ada yang ke Pertamina itu tanggal 25 Mei. 25 Mei, bayangin, ini tanggal 3 Juni, 25 Mei penyelenggaraan nggak nyampe sebulan gitu loh bikin proposal. Ada Pelindo, itu pun informasi yang kami dapat sekitar tanggal 18 Mei diberikan. Ada BNI Mandiri kabarnya tanggal 27 Mei itu disampaikan proposalnya. Kan gimana ya? Emang bisa gitu kita teman-teman itu langsung memproses, langsung sponsor gitu. Pasti ada proses bisnis. Pak Menteri, berapa bulan sebelum Formula E dilaksanakan, Pak Jokowi datang ke sana. Kalau Pak Jokowi datang kan kita sebagai menteri, sebagai pembantu presiden harusnya paham bahwa tujuan presiden ke sana memberikan sinyal kepada seluruh menterinya untuk bagaimana bisa membantu agar Formula E ini menjadi sukses dan juga bisa mencapai goalnya, yaitu kemudian bisa menjadi kebanggaan bangsa kita. Kami sendiri kemarin ternyata kawan-kawan kami sendiri aja, sahabat kami Pak Sahroni, mohon izin, beliau seperti ngemis-ngemis ke Pak Menteri, katanya iya, ternyata nggak ada tuh bantuan, ya kan. Tidak dihiraukan sponsor BUMN, Formula E justru mampu kalahkan keuntungan dampak ekonomi MotoGP Mandalika. Data tersebut diungkapkan oleh Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Ada 30 sponsor dari pihak swasta saat Formula E Jakarta, namun tidak ada satupun dari perusahaan BUMN di sana. Meski demikian, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengatakan tidak ingin memaksakan BUMN untuk menjadi sponsor. Sponsor saat itu 31 karena Pertamina sudah dicoret dari pihak swasta yang pasti BUMN belum memberikan sponsor. Sementara peneliti Indef M. Rizal Taufikur Rahman mengungkapkan bahwa dampak ekonomi Formula E ternyata lebih besar dari MotoGP Mandalika. Hal itu disampaikan dalam diskusi yang dipandu oleh Aiman Wicaksono di YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia. MotoGP ini dibiayai oleh BUMD. EPRIC ya, oleh BUMD Jakarta. MotoGP oleh APBN, oleh BUMN. Dua-duanya itu adalah olahraga mesin lah gitu ya, motor dan mobil. Saya ya kebetulan ketua tim yang menghitung dua event itu. Kami peneliti dari Indef itu meneliti dua-duanya event. Karena ini luar biasa kontraknya. Mandalika dan Formula E. Yes. Luar biasa. Ya. Ini diminta khusus atau memang inisiatif dari Indef? Kami pertama untuk MotoGP diminta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke. Yang MotoGP diminta oleh Jack Pro. Yang Formula E? Yang Formula E. Oh, oke. Jadi dua-duanya kami hitung, metodologinya ini sama. untung ruginya nih ya? Ya, Begitu untung ruginya. Metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Ya, bagi orang ekonom ini tahu persis metodologi ini. Kami menggunakan input output regional yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian kami update. Karena 2016 kami harus mengikuti di tahun event. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen. Meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau dua hal, Mandalika dan Formula E pasti independen lah. Ya, pasti. Karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan gitu. Yes, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi. Ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata,
yang mestinya kita mendorong ini. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya dampak langsung untuk EPRIK Jakarta langsung ini pembiayaannya saya hitung atau kami hitung dari alokasi capek, alokasi OPEC, kemudian juga komitmen yang tadi disebut-sebut, betul. Kemudian juga kami hitung dari pembelian tiket, kemudian juga transaksi pengunjung UMKM, kemudian juga pengeluaran pengunjung. In total 597 miliar EPRIK. Formula E ya, Formula E. 597 miliar rupiah. Betul. Untuk satu kali pelaksanaan. Satu hari itu. Oke, hari itu. Dalam paparannya, MotoGP Mandalika memiliki dampak ekonomi dan keuntungan 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Sementara Formula E melampaui jauh hingga hampir 4 kali lipat dari modal yang dikeluarkan dalam balap mobil listrik tersebut. Investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan Mandalika. Indef menjadi peneliti dampak ekonomi kedua acara balapan tersebut. Formula E merupakan kegiatan balap mobil listrik internasional yang dibiayai oleh BUMN di Jakarta. Sementara MotoGP dibiayai oleh APBN dengan sponsor utama BUMN. Ketika MotoGP Mandalika, Indef diminta langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan saat Formula E, Indef diminta langsung oleh Jakpro meneliti dampak ekonomi balapan tersebut. Pihaknya menggunakan metodologi yang sama dalam melakukan penelitian, yakni model keseimbangan umum. Bagi orang ekonomi tahu persis metodologi ini. Peneliti Indef menegaskan hasil kajian tersebut murni independen meskipun Indef didukung secara budget oleh kedua lembaga yang memintanya. Namun dalam hal ini harus tetap independen based on data. Dua-duanya adalah kegiatan event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan karena dua gelaran ini merupakan aktivitas ekonomi yang bisa menumbuhkan sektor wisata yang mestinya didukung semua pihak. Indef menghitung dampak langsung dan tidak langsung secara ekonomi dari Formula E dan MotoGP Mandalika. Hasilnya dari modal yang dikeluarkan 594 miliar. Dampak langsung ekonomi dari Formula E mulai dari pembelian tiket, transaksi pengunjung dan sebagainya mencapai total 597 miliar. Sedangkan dampak ekonomi tidak langsung Formula E terhadap produk domestik bruto sebesar 2,1 triliun. Total dampak ekonomi langsung dan tidak langsung oleh Formula E 2,6 triliun. Media sosial Muhammad Said Didu kembali ramai dikomentari oleh netizen. Pasalnya, ia memposting perbedaan perlakuan dari BUMN ketika Anies menyelenggarakan Formula E dengan Anies saat tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Memang, akun Instagram Jakarta EPRIK Official secara resmi mengunggah deretan perusahaan lokal yang menjadi rekan sponsorship ajang balap mobil listrik Formula E. Total ada 19 perusahaan lokal yang mensponsori Formula E Jakarta. Ke-19 sponsor lokal itu terdiri dari perusahaan swasta dan perusahaan di bawah naungan badan usaha milik daerah. Menariknya, berbeda dengan edisi 2022 lalu, pada gelaran edisi keduanya di Jakarta, Formula E nampak disponsori perusahaan milik badan usaha milik negara seperti Pertamina dan Pertamina Renewable Diesel. Padahal pada tahun 2022, Dirut PT Pertamina, Nike Widiawati saat itu memastikan tidak ada alasan politik dari absennya BUMN energi pimpinannya di balapan tersebut. Nike menegaskan murni karena tidak ada korelasi brand Pertamina dengan Formula E. Ia lantas menjelaskan filosofi sponsorship untuk branding produk di Formula E tidak ada kesesuaian karena sampai hari ini Pertamina belum memiliki produk terkait teknologi kendaraan listrik. Hal itu yang membuat Pertamina sulit untuk menghitung value yang didapat. Kontan saja perbedaan perlakuan saat Anies menjadi gubernur dengan saat Formula E dikelola oleh Heru Budi Hartono. Seperti mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu berkomentar, apakah masih ada yang ingin membantah bahwa BUMN tidak digunakan untuk politik kekuasaan? Baca pernyataan Budiru di tahun 2022, alasannya lucu, karena 2023 mobil balapnya tetap sama, tidak pakai produk Pertamina. Ia memberikan berita dari Jawa Pos dan juga Merdeka.com. Dalam berita tersebut dituliskan, Dirut Pertamina ungkap alasan tidak menjadi sponsor Formula E Jakarta. Kemudian pada berita Merdeka.com tertulis, deretan perusahaan sponsori Formula E Jakarta 2023 ada BUMN. Kontan saja tweet dari Said Didu tersebut mendapatkan respon beragam dari masyarakat, seperti ALK Al-Makia, bahkan Pertamina sponsorin event tenis Raffi Ahmad. Kemudian dikomentari oleh Panca 66, wow.
Kemudian Ika Pradipta Harnandika. Parah memang rezim ini, semua dijadikan alat buat melanggengkan kekuasaan demi kekayaan pribadi dan bestinya. Kemudian Nadira Al-Habsyi, jika Dirut Pertamina tidak memiliki penjelasan sebagai pembenaran Pertamina ikut dalam ajang Formula E tahun 2023, maka penggunaan dana Pertamina untuk mensponsori kegiatan Formula E yang tidak menggunakan produk Pertamina merupakan tindakan merugikan Pertamina demi keuntungan pihak lain. Kemudian legislator mengomentari, brengsek juga nih kalau nggak suka sama gubernurnya, kenapa bawa-bawa BUMN-nya? Emang BUMN itu punya nenek moyangnya. Formula E itu perhelatan pemerintah, bukan kegiatan pribadi Anies Baswedan. Kemudian dikomentari lagi, itu pernah jadi direksi niaga di PLN kan? Menggeser Pak Harijaya pahlawan. Kemudian Loster Gunslinger, mental kepiting. 1. Tidak senang saat orang lain berkembang. 2. Berusaha sukses dengan menjatuhkan orang lain. 3. Memberlakukan semua orang sebagai kompetitor. 4. Merasa paling tahu, overconfident. Kemudian Aye, Anies sangat berbahaya berarti ya buat rezim ini. Jadi makin penasaran dong rakyat, ada apa sih ini sebenarnya yang terjadi selama 2 periode saat ini? Bongkar. Kemudian, piye Pertamina soal pemberitaan di atas, apa kalian mau membantahnya? Mana klarifikasinya? Gini saja Bang Said, solusinya ke depan, ketika kekuasaan ini berakhir jangan diulangi lagi oleh pemerintah yang baru nanti. Kalau bisa pecat-pecatin semua para oknum-oknum komisari Dirut yang tidak profesional. Untuk diketahui, saya kira ini event masa depan, karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik. Formula E istilahnya sekarang tinggal panen saja karena investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan gelaran pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Sinyal Formula E bakal digelar sampai tahun 2030. Itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Adapun kontrak penyelenggaraan balap bebas emisi itu diteken di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir pada tahun 2022 lalu. Pembahasan soal perpanjangan kontrak penyelenggaraan balap mobil listrik itu sudah dilakukan bersama perwakilan Formula E Operation. Negosiasinya oke, Pemprov akan mengontrak penyelenggaraan Formula E sampai 2030. Meski sudah ada wacana perpanjangan penyelenggaraan Formula E hingga 2030 mendatang, namun Bamsud memastikan pihaknya bakal lebih fokus untuk menggelar Jakarta E-Prix 2023 dan 2024. Nanti perpanjangan Formula E dibicarakan, sekarang fokus dulu sampai 2024 yang ada di kontrak. 2024 kita kemungkinan besar, tadi sudah bicara dengan Alberto maupun Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah ini lebih menarik. Dan nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Pas itu nanti kita bicara, sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengingatkan penyelenggaraan ajang Formula E tidak hanya bertujuan untuk meraup keuntungan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail terkait wacana Formula E di Jakarta yang akan diadakan sampai tahun 2030 mendatang. Ia mengklaim tidak dalam posisi menolak atau menerima. Yang penting ada satu penjelasan bahwa benar ketika diperpanjang memiliki benefit dalam berbagai aspek, bukan saja finansial. Lebih dari itu, diharapkan ajang Formula E bisa meningkatkan perekonomian dari pariwisata Jakarta di mata internasional. Apalagi setelah ditentang gelaran perdananya pada tahun 2022 lalu, ajang Formula E 2023 mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Arahnya positif, semua siap mendukung karena memang sejak awal Formula E dicetuskan memiliki nilai keunggulan dan sebagainya. Cuma waktu itu mainstreamnya menolak, tapi setelah terwujud terbukti, bahkan sekarang terbalik, justru sekarang diperbutkan untuk jadi panggung berbagai pihak dan bahkan didukung. Ajang Formula E 2023 sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 3 dan 4 Juni di Ancol. Waktu penyelenggaraan Formula E 2023 ini lebih banyak 1 hari dibandingkan tahun 2022 lalu.
Ismail pun optimis ajang Formula E 2023 akan jauh lebih sukses dari penyelenggaraan pertama tahun lalu yang diwarnai banyak kontroversi. Mengenai penyelenggaraannya, sudah ada info yang cukup signifikan banyak pihak yang terlibat untuk menyukseskan untuk kegiatan ini. Berbeda dengan penyelenggaraan pertama, ia menyebut ajang Formula E 2023 akan lebih banyak meraup keuntungan dibandingkan penyelenggaraan pertama tahun lalu. Satu di antaranya karena sudah ada sirkuit yang berada di Ancol. Istilahnya, sekarang tinggal panen saja. Investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Menyampaikan agenda kegiatan Formula E yang tadi saya sampaikan adalah ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu bisnis to bisnis, dan beliau memahami bahwa ini antara Jatro dengan Formula E. Untuk diketahui, Presiden Jokowi menginginkan ajang balap internasional dapat terus terlaksana di Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah memiliki sejumlah lintasan balap bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul Bogor, dan Jakarta International Epic Circuit. Presiden juga memastikan pemerintah bakal mendukung setiap kegiatan internasional yang digelar oleh pemerintah daerah, termasuk juga akan memberikan dukungan untuk seri kedua ajang balap Formula E di Indonesia. Lebih baik kalau semua sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus, setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik. Presiden Jokowi juga mengapresiasi acara balap Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden menilai kegiatan ini merupakan ajang yang bakal diminati semua orang, mengingat perkembangan teknologi akan mengarah ke ramah lingkungan, termasuk ke mobil listrik. Jokowi mengatakan ini merupakan event masa depan karena akan ada pergeseran dari mobil sekarang BBM banyak nanti bakal berganti ke mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang kedepannya akan tinggi dan semakin digemari. Presiden Jokowi menambahkan kegiatan ini juga sebagai ajang yang mendukung program pemerintah kedepannya. Indonesia saat ini mulai berjalan menjadi negara industri, salah satunya yakni menjadi produsen baterai listrik di dunia. Tahapan dalam mewujudkan hal tersebut telah dikerjakan, mulai hilirisasi nikel yang harus melalui pemurnian dan pengelolaan biji tambang, kemudian menuju industri baterai litium hingga ke produk mobil listrik. Kegiatan ini sangat bagus bagi negara karena ke depan Indonesia ingin membangun ekosistem baterai listrik. Ia mengira teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini mendukung ke arah sana, akan menuju ke ramah lingkungan. Formula E adalah ekonomi masa depan, bahwa Pak Presiden hadir pada hari ini adalah memberikan satu komitmen kepada dunia bahwa zero emission di masa mendatang inilah bagian dari Indonesia juga, dan Bapak Presiden mendukung itu pada saat di Paris waktu itu penandatanganan bersama bahwa kita mendukung zero emission di dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan PSI yang sebelumnya menginginkan agar Formula E ditunda ataupun di-stop pagelarannya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesha kepanasan. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang yang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa. Meriah, artinya masyarakat Indonesia
Dan juga beberapa masyarakat di dunia juga antusias sudah datang ke sini untuk melihat event ini. Tentunya suatu hal yang luar biasa untuk Indonesia. Kemudian ya, kita lebih banyak meriah di tempat-tempat festival ini lah ya, makan-makan segala macam. Jadi kita kangen masa-masa normal lagi seperti biasa. Dan sampai di sini juga kita kan memang diharapkan untuk tidak membawa makanan atau tidak membawa minuman. Ternyata memang di sini sudah disediakan minuman gratis yang tentunya akan sangat bagus untuk mengurangi pembuangan sampah yang juga tentunya akan sangat berat untuk lingkungan kita. Lihat banyak kegiatan-kegiatan lain yang cukup bisa mereka juga bisa ada aktivitasnya, nggak cuma nonton doang. Jadi senang sih. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan tentang kelanjutan ajang Formula E di wilayah ibu kota. Pihaknya membolehkan Formula E Jakarta digelar lagi tahun depan. Menurut Heru, ajang tersebut sudah disepakati secara B2B, business to business, sampai musim balapan 2024. Silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol melaksanakan Formula E Jakarta, tidak ada masalah, silakan. Untuk diketahui, Jakpro sudah menandatangani kontrak dengan Formula E Operation untuk menggelar balapan di musim 2022 hingga 2024. Bahkan FIU telah memberikan jatah 2 hari balapan Formula E di Jakarta tahun 2023. Melansir situs resmi Federasi Otomotif Internasional Formula E, kalender season 9 telah dirilis. Jakarta mendapatkan jatah pada round 11 dan 12 atau 3 sampai 4 Juni 2023. Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan menerangkan 3 rekomendasi pelaksanaan Formula E telah dijalankan dengan baik, seperti tidak ada lagi dana dari APBD, sehingga Jakpro akan menggelarnya secara B2B. Pemprov DKI Jakarta hanya mengeluarkan komitmen fee sebesar 560 miliar untuk penyelenggaraan 2022 sampai 2024. Dipastikan tidak ada lagi tambahan dana dari APBD untuk pelaksanaan Formula E. Untuk di hari ini sih kebetulan dari pagi memang sudah antusias dari warga-warga sekitar atau mungkin dari pengunjung udah ramai sih Mas. Jadi lumayan kalau untuk penjualan hari ini dari pagi pun udah padat juga. Ya mungkin nanti kita kedepannya bisa ngejalin kerjasama juga sih ya, antara UMKM sama penyelenggara di sini. Formula E ini kan event internasional, di mana kita semua warga Jakarta, warga Indonesia ini semua sangat antusias terhadap event ini. Nah, terutama kami UMKM, kami diundang kemari untuk membuka usaha di sini. Tentunya kami sangat senang sekali ya. Kami sangat bangga bisa hadir ada di sini, dan penjualan kita cukup bagus ada di sini. So this is actually the biggest. It's the biggest in terms of media. I told you already. It's the number one market for us in terms of media. No. Number one market, perfect. Dan itu banyak yang. And this is just because of you. Oh, because of all of us. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berharap gelaran Formula E 2023 lancar dan lebih baik dari sebelumnya. Ia merasa senang lantaran tiket balap mobil listrik ini sudah habis terjual. Ia berharap semuanya lancar dan ia senang bahwa tiket terjual semua. Mudah-mudahan race berjalan dengan lancar. Selain itu, ia berharap tidak hanya para pecinta Formula E, tetapi seluruh masyarakat bisa merasakan kebahagiaan dengan adanya ajang internasional balap mobil listrik ini. Anies menyambut baik gelaran Formula E diadakan selama 2 hari, mengingat tingginya antusiasme warga untuk menyaksikan ajang balap internasional tersebut. Ia mengatakan positif dan menggambarkan bahwa memang Formula E ini kegiatan yang antusiasmenya tinggi, diselenggarakan sampai 2 kali sekarang. Harapannya, antusiasme masyarakat terhadap Formula E terus bertambah. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersama istrinya Ferry Farhati, putrinya Mutiara Anissa Baswedan, serta menantunya Ali Saleh Al-Huraibi menyapa masyarakat di kawasan Pantai Pasir Putih Ancol sebelum memasuki tribun penonton untuk tiket grandstand. Ia mengatakan dirinya datang bukan sebagai undangan, melainkan masyarakat biasa. Untuk diketahui, event balap Formula E yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sangat dramatis karena sepanjang persiapannya bukan saja tidak mendapatkan support, namun diupayakan gagal. Begitu banyak hambatan yang dialami oleh penyelenggara, dari hal teknis sampai non-teknis. Belum lagi serangan para buzzer setiap hari yang terus membuat opini negatif terhadap ajang balap internasional ini. Pakai uang rakyat dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan.
Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Belum lagi ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan. Kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih, Formula E itu adalah proyek mercusuar atau kendala pembiayaan. Karena dari mulai tender pertama, tender yang gagal, lalu tender kedua yang dalam hitungan hari sudah ada pemenang. Dan ternyata pemenangnya PT Jaya, yang pemprov juga sih sebenarnya. Saya nggak ada feeling ada sesuatu yang bakal meletup. Belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan. Karena kalau nggak ada sirkuitnya, kemudian nggak ada tempat duduknya, gimana milihnya? Masa kayak nonton misbar? Ini mirip beli tiket bioskop, yang bahkan filmnya belum mulai syuting. Maka Formula E ini sirkuitnya sudah mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Ancol. Lebih tepatnya nggak gitu. Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu. Ditanya soal terkait Formula E nggak bisa jawab. Wah, saya nggak bisa. Itu urusannya Jakpro. Saya tidak punya hak bicara. Itu kayak Anies banget gitu. Anies sama Wagubnya kalau ditanya soal Formula E jawabnya silahkan tanya Jakpro. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad. Para buzzer meyakini gelaran balap itu akan gagal terlaksana. Namun ungkapan berisi kedengkian itu tercampakkan dengan fakta. Mereka sangat khawatir dengan kepemimpinan Anies yang cemerlang selama memimpin Jakarta. Ditambah event Formula E yang memiliki gaung internasional. Ketakutan untuk bersaing dalam adu gagasan, adu kapasitas individual, membuat nyali para buzzer dan juga para pembenci Anies berusaha menggunakan cara yang tidak sehat, bahkan di luar nalar. Event Formula E pada akhirnya berhasil digelar dengan sukses, bahkan mendapatkan liputan terbesar dalam sejarah penonton Formula E. Di luar yang datang ke arena, penonton yang melihat melalui televisi melampaui rekor sepanjang sejarah Formula E berlangsung. Championship, Sam Bird picked up 2 points as well with a 9th place finish. But now the trophy presentations will begin. Please welcome to the stage the Governor of Jakarta, Mr. Anies Rashid Baswedan. Mr. Anies Rashid Baswedan, PhD, the Governor of Jakarta, hands the trophy over to James Barkley, the winning team. Namun, kritikan dari PDIP tersebut dibantah oleh CEO Formula E, Alberto Longo. Ia mengatakan balap mobil Formula E seri Jakarta pada 4 Juni tahun 2022 adalah terbaik dalam sejarah. I have to say that this is going to be a massive success tomorrow. We're going to have more than 25,000 people. This is going to be broadcasted for more than 165 countries in the world, and hopefully more than 50 million people will be watching the race from home. But they will be having a look at this beautiful city of Hyderabad. Sisi pertama, dilihat dari jumlah penonton saja, sudah 60.000 orang yang datang ke Jakarta International Epic Circuit pada saat balapan berlangsung. Ia maksud ada gairah yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Formula E. Tampak dari jumlah penonton yang datang, 60.000 orang yang tertarik dan mendukung balapan. Bahkan Presiden Jokowi, Ketua DPR, dan sejumlah menteri hingga gubernur. Menurut Alberto, rekan-rekan di negaranya sampai-sampai memberikan selamat kepadanya usai berlangsung Formula E di Jakarta karena melihat antusiasme masyarakatnya yang betul-betul tinggi. Sampai pejabat setempat pun hadir menonton balapan. Alberto berharap Formula E seri Jakarta mendatang bisa semakin baik, misalnya dengan menambah jumlah kapasitas penonton agar lebih banyak yang datang. Selain itu, dari sisi penonton siaran TV, rekan media Formula E di Indonesia, Metro TV, dan RCTI, tim Formula E memperkirakan ada sekitar 10 juta penonton yang duduk di depan layar kaca untuk menyaksikan Formula E. Ia mengatakan, kami mencatat lebih 10 juta penonton live saat balapan. Itu baru dari stasiun televisi Indonesia yang menjadi main podcast kami RCTI, belum hitungan dari media lain seperti Metro TV dan lainnya.
Jadi terima kasih atas dukungan yang besar. Impresi media sosial pun sangat besar. Sampai Alberto, total ada 22,6 juta interaksi di konten yang disajikan media sosial Formula E. Ia mengatakan, kami tentunya masih menghitung data dari negara lainnya, tapi kami yakin bisa mencapai angka 50 juta penonton dari seluruh dunia saat balapan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ada dampak besar terhadap ekonomi Jakarta karena ekspos media dari negara lain. Everybody, I think, has got through safely. Verline has made up a couple of places.